Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdan Kasim dengan NIM S1S12202E6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek tentang materi set Python. Set Python atau set digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dengan Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi data 3 lainnya adalah daftar, tabel, dan kamus. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak diindeks. Notnya mengatur item tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan tambahkan item baru. Set ditulis dengan tanda kurung awal. Contohnya kita membuat sel. Nah, dalam contoh ini kita kode dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam kode ini kita membuat sebuah variabel bernama tset yang merupakan sebuah set. Dalam Python, set adalah salah satu tipe data koleksi yang digunakan untuk menyimpan multiple items mirip dengan daftar list atau tuple. Namun, perbedaan utama dari set adalah set bersifat tidak berurutan dan tidak memperbolehkan duplikasi elemen di dalamnya. Dengan kata lain, set hanya dapat memiliki satu salinan dari setiap elemen unik. Pada baris pertama, kita mendefinisikan set dengan 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Tanda kurung awal digunakan untuk mendefinisikan sebuah set dalam Python. Kemudian, kita mencetak isi dari set tersebut menggunakan fungsi print. Output dari program ini akan mencetak set yang telah didefinisikan, yaitu cherry, banana, dan apel. Output ini menunjukkan elemen-elemen dalam set tanpa urutan tertentu karena set dalam Python tidak mempertahankan urutan elemen saat menyimpan data. Kita lanjut ke notnya tadi set tidak teratur, jadi kita tidak bisa memastikan di mana pesanan barang akan muncul. Atur item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Unordered tidak berurutan berarti bahwa item dalam satu set tidak memiliki urutan yang ditentukan. Item yang diatur dapat muncul dalam urutan yang berbeda setiap kali kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk oleh indeks atau kunci. Tidak dapat diubah, item set tidak dapat diubah. Artinya, kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menghapus item dan tambahkan item baru. Materi selanjutnya itu duplikat tidak diizinkan. Set tidak dapat memiliki dua item dengan nilai yang sama. Contohnya, nilai duplikat yang diabaikan. Langsung saja. Nah, kita mencoba membuat sebuah set dengan 4 elemen, yaitu apel, banana, cherry, dan apel. Namun, perlu diingat bahwa set dalam Python tidak memperbolehkan adanya elemen duplikat. Oleh karena itu,
Ketika kita mencoba menambahkan apel yang sudah ada dalam set, Python akan mengabaikan elemen tersebut karena set hanya menyimpan elemen unik. Ketika kita mencetak set ini, Python hanya akan mencetak elemen-elemen unik yang ada dalam set tersebut. Sebagai hasilnya adalah apel, banana, dan cherry. Perhatikan bahwa hanya satu apel yang diakui dalam set, meskipun kita mencoba menambahkannya 2 kali setelah menghilangkan elemen duplikat. Set tersebut hanya berisi 3 elemen unik, yaitu apel, banana, dan cherry. Selanjutnya kita ke materi akses set item atau akses mengatur item. Item akses, dia tidak dapat mengakses item dalam kumpulan dengan merujuk ke indeks atau kunci. Tapi, kita dapat mengulang item yang ditetapkan menggunakan loop atau menanyakan apakah nilai tertentu ada dalam set dengan menggunakan kata kunci for in. Contohnya, kita ulangi melalui set dan cetak nilainya. Nah, kode dalam contoh kode ini kita menggunakan for untuk elemen-elemen dalam sebuah set dan mencetak setiap elemennya. Pertama-tama, kita mendefinisikan sebuah set dengan 3 elemen apel, banana, dan cherry. Kemudian kita menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui set t-set. Dalam setiap iterasi loop, variabel x akan mengambil nilai dari satu elemen dalam set. Setiap elemen dalam set akan diambil satu persatu. Pada iterasi pertama, pada variabel x akan mengambil nilai apel, kemudian dicetak dengan perintah print x. Setelah itu, loop akan melanjutkan ke elemen berikutnya dalam set, yaitu banana, dan mencetaknya. Setelah mencetak banana, loop akan melanjutkan ke elemen terakhir dalam set, yaitu cherry, dan mencetaknya juga. Sehingga output dari kode tersebut akan menjadi apel, cherry, banana. Setiap elemen dalam set dicetak dalam baris terpisah sesuai dengan urutan iterasi dalam loop for. Nah, kita lanjut ke contoh kedua, itu periksa apakah pisang ada di set. Nah, dalam contoh kode ini kita menggunakan operator in untuk memeriksa apakah sebuah nilai atau dalam hal ini banana ada dalam sebuah set. Pertama-tama, kita mendefinisikan sebuah set dengan 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kemudian, kita menggunakan operator in untuk memeriksa apakah string banana ada dalam set set. Operator in digunakan untuk memeriksa keanggotaan suatu nilai dalam sebuah urutan seperti list, tuple, atau set. Dalam hal ini, operator in digunakan untuk memeriksa keberadaan string banana dalam set set. Ketika kode dijalankan, Python akan banana.
Ketika kode dijalankan, Python akan mengevaluasi ekspresi banana in tset karena banana adalah satu elemen dalam set tset. Hasilnya adalah true. Oleh karena itu, true akan dicetak oleh perintah print sehingga output dari kode tersebut akan menjadi true. Ini menunjukkan bahwa banana ada dalam set tset. Ubah item, materi ubah item. Setelah saya dibuat, kita dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Selanjutnya kita ke materi menambahkan set item atau add set item. Menambahkan item, setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Untuk menambahkan satu item ke set, gunakan metode add. Contohnya, tambahkan item ke kumpulan menggunakan metode add. Langsung saja. Dalam contoh kode ini, kita menggunakan metode add untuk menambahkan elemen baru ke dalam sebuah set. Pertama-tama, kita mendefinisikan sebuah set dengan 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kemudian, kita menggunakan metode add orange untuk menambahkan string orange ke dalam set tset. Metode add digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam sebuah set karena set tidak memperbolehkan adanya elemen duplikat. Python akan menambahkan orange ke dalam set hanya jika orange belum ada di dalamnya. Setelah menambahkan orange ke dalam set, kita mencetak isi set tersebut menggunakan perintah print tset. Sehingga output dari kode tersebut akan menjadi banana, orange, apel, dan cherry. Orange ke dalam set tersebut sekarang berisi 4 elemen unik, yaitu banana, orange, apel, dan cherry. Inilah yang akan dicetak oleh perintah print. Langsung saja kita ke materi tambahkan set. Untuk menambahkan item dari set lain ke set saat ini, kita menggunakan metode update atau contohnya itu tambahkan elemen dari ke tropical tset. Langsung saja. Nah, dalam contoh ini terdapat dua set, yaitu tset dan tropical. Kemudian kita menggunakan metode update digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen dari set tropical ke dalam set tset. Pertama-tama yaitu kita mendefinisikan dua set. Yang pertama itu tset dengan elemen apel, banana, dan cherry. Setelah itu kita mendefinisikan
Kita mendefinisikan set tropikal dengan elemen pineapple, mango, dan papaya. Kemudian kita menggunakan metode update pada T-set untuk menggabungkan elemen-elemen dari set tropikal ke dalam T-set. Setelah operasi ini, elemen-elemen dari tropikal yaitu pineapple, mango, dan papaya ditambahkan ke dalam T-set. Setelah itu, kita mencetak isi dari T-set menggunakan perintah print T-set. Sehingga output dari kode tersebut akan menjadi cherry, banana, mango, papaya, pineapple, apel. Setelah operasi update, T-set sekarang berisi 6 elemen unik, yaitu cherry, banana, mango, papaya, pineapple, apel. Ini adalah hasil gabungan dari elemen-elemen dari kedua set dengan set tropikal digabungkan ke dalam T-set. Kita ke materi remove set items atau hapus item set. Hapus item. Untuk menghapus item dalam kumpulan, gunakan atau metode remove discard. Contohnya itu hapus pisang dan menggunakan metode remove. Nah, dalam kode ini sebuah set T-set dengan 3 elemen apel, banana dan cherry didefinisikan, kemudian metode remove digunakan untuk menghapus elemen banana dari set ini. Yang pertama itu kita mendefinisikan sebuah set dengan 3 elemen yaitu apel, banana, dan cherry. Selanjutnya kita menggunakan metode remove banana untuk menghapus elemen banana dari T-set. Metode remove digunakan untuk menghapus elemen tertentu dari set. Setelah operasi ini, elemen banana tidak lagi ada dalam T-set. Setelah itu, kita mencetak isi dari T-set menggunakan perintah print T-set, sehingga output dari kode ini akan menjadi cherry dan apel. Setelah menghapus banana dari T-set, set tersebut hanya berisi 2 elemen yaitu cherry dan apel. Jadi kita note, jika item yang akan dihapus tidak ada, akan menimbulkan kesalahan. Contoh selanjutnya kita ke contoh selanjutnya, yaitu hapus pisang dengan menggunakan metode discard. Dalam kode ini, sebuah set T-set dengan 3 elemen apel, banana, dan cherry didefinisikan. Kemudian metode discard digunakan untuk menghapus elemen banana dari set ini. Metode discard banana digunakan untuk menghapus elemen banana dari T-set, namun perbedaan utama antara metode discard dan metode remove adalah bahwa discard tidak akan memunculkan kesalahan atau error jika elemen yang ingin dihapus tidak ada dalam set. Jika elemen yang ingin dihapus tidak ada discard, akan menjalankan operasi dengan aman dan tidak menghasilkan error. Dalam kasus ini, karena banana ada dalam T-set, metode discard banana akan menghapus banana dari set tersebut, sehingga outputnya yaitu cherry dan apel. Setelah menghapus banana menggunakan metode discard, set T-set hanya berisi 2 elemen unik yaitu cherry dan apel.
Nah, ada notnya, jika item yang akan dihapus tidak akan menimbulkan kesalahan. Jika kita menggunakan metode discard, jika itemnya tidak ada tadi, berarti tidak akan menimbulkan kesalahan atau error. Kita juga dapat menggunakan metode ini untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item acak. Jadi kita tidak dapat memastikan item apa yang akan dihapus dalam metode pop. Nilai yang dikembalikan dari metode pop inilah item yang dihapus. Contohnya hapus item acak dan menggunakan metode pop. Nah, dalam contoh ini sebuah set t-shirt dengan 3 elemen apel, banana, dan cherry didefinisikan. Kemudian metode pop digunakan untuk menghapus dan mengembalikan salah satu elemen dari set tersebut. Metode pop digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari set. Kita jelaskan dulu perbedaan antara remove, discard, dan pop. Pertama itu metode pop. Metode pop digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari set. Namun penting untuk diingat bahwa set adalah struktur data tidak berurutan sehingga tidak ada jaminan bahwa elemen apa yang akan dihapus. Saat kita menggunakan pop pada sebuah set, elemen apapun dalam set bisa dihapus. Dalam kode ini, pop digunakan untuk menghapus satu elemen dari T-set dan mengembalikan elemen tersebut yang kemudian disimpan dalam variabel X. Karena pop menghapus elemen secara acak, elemen yang dihapus bisa menjadi apel, banana, atau cherry. Perbedaan antara remove, discard, dan pop. Remove item, metode ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu atau item dari set jika elemen tidak ada dalam set. Remove akan memunculkan kesalahan atau error. Sedangkan discard item, metode ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu atau item dari set. Perbedaan dengan remove adalah jika elemen tidak ada dalam set, discard tidak akan menghasilkan kesalahan. Ini aman digunakan bahkan jika elemen yang ingin dihapus tidak ada dalam set. Sedangkan metode pop, metode ini menghapus dan mengembalikan elemen acak dari set. Ini berbeda dari remove dan discard karena tidak memerlukan argumen. Karena operasinya acak, tidak ada cara untuk memprediksi elemen mana yang akan dihapus. Dalam kasus ini, setelah menjalankan pop, elemen yang dihapus disimpan dalam variabel X dan kemudian dicetak. Karena ini adalah operasi acak, outputnya mungkin berbeda setiap kali kode dijalankan. Contoh output yang mungkin adalah yang dihapus itu apel. Jadi, namun output ini bisa berbeda tergantung pada elemen yang dipilih oleh pop. Kita ke materi loop sets atau item loop. Kita dapat mengulang item yang ditetapkan dengan menggunakan loop for. Contohnya, ulangi melalui set dan cetak nilainya. Nah, dalam contoh ini, kita menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui set
Setiap iterasi variabel X mengambil nilai dari satu elemen dalam set, kemudian nilai X dicetak menggunakan perintah print X. Set dalam Python adalah tipe data koleksi yang tidak memiliki urutan. Artinya, elemen-elemen dalam set tidak memiliki indeks tertentu dan tidak diurutkan dalam urutan tertentu seperti list atau tuple. Karena itu, saat kita mengiterasi melalui set menggunakan loop for, urutan elemen dicetak tidak dapat diprediksi. Python akan mengambil dan mencetak elemen-elemen dalam set secara acak sesuai dengan cara set mengelola elemennya. Jadi, outputnya mungkin berbeda-beda. Setiap kali kita menjalankan kode ini, misalnya pada satu eksekusi mungkin menghasilkan output banana, apel, dan cherry. Pada eksekusi lainnya, urutannya bisa berbeda. Kan? Apel, banana, dan cherry. Atau bahkan urutan yang sama dengan deklarasi awal. Oh tidak, padahal berbeda juga. Cherry, apel, dan banana. Semua output ini merupakan contoh dari cara set tidak memiliki urutan tertentu dan elemen-elemennya dapat diambil dan dicetak dalam urutan yang berbeda setiap set. Kita ke materi selanjutnya itu set gabungan atau join sets. Pergabungan dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Kita dapat menggunakan metode yang mengembalikan set baru yang berisi semua item dari kedua set atau metode yang memasukkan semua item dari satu set ke set lainnya, yaitu onion dan update. Contohnya, kita menggunakan metode mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set onion. Ada yang salah. Nah, dalam contoh ini kita membuat set 1 dan set 2 yang masing-masing berisi beberapa elemen. Kemudian kita menggunakan metode union untuk menggabungkan atau mengambil gabungan dari kedua set tersebut. Pertama-tama kita mereferensikan set 1 yaitu ada A, B, dan C. Dan set kedua dengan elemen 1, 2, dan 3. Kemudian kita menggunakan metode union untuk menggabungkan set 1 dan set 2 ke dalam set 3. Metode union menggabungkan dua set dan menghasilkan set baru yang berisi semua elemen yang ada di salah satu set atau di kedua set tersebut. Dalam hal ini, set 3 akan berisi gabungan dari elemen-elemen dari set 1 dan set 2. Setelah itu, kita mencetak isi dari set 3 menggunakan perintah print set 3. Sehingga output dari kode tersebut akan menjadi A, 1, 2, 3, B, dan C. Setelah operasi union set 3 berisi semua elemen dari set 1, A, B, dan C, dan semua elemen dari set 2, 1, 2, dan 3, sehingga set 3 menjadi set baru dengan elemen-elemen tersebut. Karena set dapat berisi elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda, set 3 mencakup elemen-elemen bertipe string dan bertipe integer. Kita ke contoh berikutnya, yaitu metode update ini menyisipkan item dalam set 1 dan set 2.
Nah, dalam contoh ini, dua set satu elemen A, B, dan C, dan set 2 dengan elemen 1 dan 2 dan 3. 1, 2, dan 3. Kemudian, kita menggunakan metode update untuk menggabungkan elemen-elemen dari set 2 ke dalam set 1. Pertama-tama, kita memiliki set 1 dengan elemen A, B, dan C, dan set 2 dengan elemen 1, 2, dan 3. Kemudian, kita menggunakan metode update pada set 1 untuk menggabungkan elemen-elemen dari set 2 ke dalam set 1. Metode update digunakan untuk menambahkan elemen dari satu set ke dalam set lainnya. Setelah operasi update, elemen-elemen dari set 2 yaitu 1, 2, dan 3 ditambahkan ke dalam set 1. Selanjutnya, kita mencetak isi dari set 1 menggunakan perintah print set 1, sehingga output dari kode tersebut akan menjadi 1, C, 2, 3, B, dan A. Operasi update set 1 sekarang berisi semua elemen dari set 2 yaitu 1, 2, dan 3 dan semua elemen dari set 1 yaitu A, B, dan C. Oleh karena itu, set 1 menjadi set baru dengan gabungan semua elemen tersebut. Perlu dicatat bahwa set dapat berisi elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda, dalam hal ini integer dan string. Nah, notnya ada notnya kedua dan akan mengecilkan item duplikat apapun. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu simpan hanya duplikat. Metode ini hanya akan menyimpan item yang ada di dalam kode set atau interaction update. Contohnya itu simpan item yang ada di kode set dan set xy. Nah, dalam kode ini kita memiliki dua set, yaitu X dan Y. Set X dengan elemen Apple, banana, dan cherry, dan Y dengan elemen Google, Microsoft, dan Apple. Kemudian kita menggunakan metode interaction update untuk mengupdate set X sehingga hanya berisi elemen-elemen yang ada di kedua set X dan Y. Interaction update adalah metode yang digunakan untuk mengubah set pertama, dalam hal ini X, agar hanya berisi elemen-elemen yang juga ada di set kedua Y. Dalam hal ini hanya apel yang ada di kedua set, jadi setelah operasi ini set X akan mengandung hanya apel. Setelah operasi interaction update, elemen-elemen banana dan cherry dihapus dari set X karena tidak ada dalam set Y. Selanjutnya, kita mencetak isi dari X menggunakan perintah print X sehingga output dari kode tersebut akan menjadi apel. Outputnya akan apel. Setelah operasi interaction update, set X hanya berisi satu elemen yaitu apel. Karena hanya itu yang ada di kedua set X dan Y. Itulah mengapa setelah operasi ini set X hanya berisi apel saja. Contoh berikutnya yaitu metode ini akan mengembalikan set baru yang hanya berisi item yang ada di kedua set, metode interaction. Contohnya, mengembalikan set yang berisi item yang ada di kedua set dan set XY.
Dalam contoh ini, kita memiliki dua set, yaitu X dengan elemen apel, banana, dan cherry, dan Y dengan elemen Google, Microsoft, dan Apple. Kemudian kita menggunakan metode interaction untuk membuat set Z yang berisi elemen-elemen yang ada di kedua set X dan Y. Pertama, metode interaction digunakan untuk membuat set baru Z. Dalam hal ini yang berisi elemen-elemen yang ada di kedua set yang diinteraksi dalam hal ini X dan Y. Set X memiliki elemen Apple, banana, dan cherry, dan set Y memiliki elemen Google, Microsoft, dan Apple. Karena Apple adalah satu-satunya elemen yang ada di kedua set, elemen tersebut akan dimasukkan ke dalam set baru Z. Setelah operasi interaction, elemen-elemen banana dan cherry dari set X, dan elemen-elemen Google dan Microsoft dari set Y tidak ada di set Z karena tidak ada di kedua set. Selanjutnya kita mencetak isi dari Z menggunakan perintah print Z, sehingga output dari kode tersebut akan menjadi apel. Setelah operasi interaction, set Z hanya berisi satu elemen, yaitu apel, karena hanya itu yang ada di kedua set X dan Y. Itulah mengapa setelah operasi ini set Z hanya berisi apel saja. Metode selanjutnya itu simpan semua tapi bukan duplikatnya. Metode symmetric difference update ini akan simpan hanya elemen yang tidak ada di kedua set. Contohnya, simpan item yang tidak ada di kedua set. Dalam kode ini kita memiliki dua set X dengan elemen Apple, banana, dan cherry, dan Y dan elemen Google, Microsoft, dan Apple. Kemudian kita menggunakan metode symmetric difference update untuk memperbarui set X sehingga hanya berisi elemen-elemen yang ada di salah satu dari kedua set, tapi tidak ada di kedua set tersebut. Maksudnya yaitu symmetric difference update adalah metode yang digunakan untuk mengubah set pertama, set X, agar hanya berisi elemen-elemen yang ada di salah satu dari kedua set X atau Y, tapi tidak ada di kedua set tersebut. Setelah operasi symmetric difference update, elemen-elemen apel dari kedua set dihapus dari X karena apel ada di kedua set, dan oleh karena itu tidak masuk ke dalam hasil simetris perbedaan simetris difference dari dua set tersebut. Elemen-elemen banana dan cherry tetap ada di set X karena mereka hanya ada di set X dan tidak ada di set Y. Elemen-elemen Google dan Microsoft tidak ada di set X karena mereka hanya ada di set Y. Selanjutnya, kita mencetak isi dari X menggunakan perintah print X, sehingga output dari kode tersebut akan menjadi Microsoft, Cherry, Google, dan Banana. Setelah operasi symmetric difference update, set X berisi elemen-elemen yang ada di salah satu dari kedua set, tetapi tidak ada di kedua set tersebut. Itulah mengapa setelah operasi ini, set X berisi Microsoft, Cherry, Google, dan Banana. Juga kita ke contoh berikutnya, metode symmetric difference ini akan menggunakan set baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua set. Contohnya mengembalikan set yang berisi semua item dari kedua set kecuali item yang hadir di keduanya.
Nah, symmetric difference adalah metode yang digunakan untuk membuat set baru, set Z dalam hal ini yang berisi elemen-elemen yang ada di salah satu dari kedua set X atau Y, tetapi tidak ada di kedua set tersebut. Setelah operasi symmetric difference, elemen apel ada di kedua set X dan Y, sehingga apel tidak dimasukkan ke dalam set Z. Elemen-elemen banana dan cherry hanya ada di set X, dan elemen-elemen Google dan Microsoft hanya ada di set Y. Oleh karena itu, elemen-elemen ini dimasukkan ke dalam set Z. Setelah operasi ini, Z berisi elemen-elemen yang ada di X atau Y, tapi tidak ada di kedua-duanya, yaitu banana, cherry, Google, dan Microsoft. Kemudian, kita mencetak isi dari Z menggunakan perintah print Z, sehingga output dari kode tersebut akan menjadi Google, Microsoft, Banana, dan Cherry. Setelah operasi symmetric difference, set Z berisi elemen-elemen yang hanya ada di salah satu dari kedua set tersebut. Itulah mengapa setelah operasi ini set Z berisi Google, Microsoft, Banana, dan Cherry. Notes, ada notesnya yaitu nilai dan dianggap nilai yang sama dalam set dan diperlukan sebagai duplikat true 1. Jadi kita ke contoh berikutnya itu true dan dianggap nilai yang sama. Nah, elemen set X, apel, banana, dan cherry adalah string dan diwakili dalam set X. True adalah nilai boolean dan dianggap sebagai elemen valid dalam set Python. Set dalam Python dapat berisi elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda termasuk boolean. Elemen set Y, Google, dan Apple adalah string yang diwakili dalam set Y. 1 dan 2 adalah angka dan diwakili dalam set Y. Operasi symmetric difference, elemen banana, cherry, true, Google 1 dan 2 hanya muncul di satu dari kedua set. Oleh karena itu, elemen-elemen ini dimasukkan ke dalam set Z. Outputnya setelah operasi symmetric difference, set Z berisi elemen-elemen yang hanya ada di dalam salah satu dari kedua set, tetapi tidak ada di kedua-duanya, yaitu banana, cherry, true, Google 1 dan 2, sehingga output dari kode tersebut akan menjadi 2 banana, Google, dan cherry. Setelah operasi symmetric difference, set Z berisi elemen-elemen yang hanya ada di salah satu dari kedua set, tetapi
tapi tidak ada di keydos tersebut. Itulah mengapa setelah operasi ini set Z berisi 2 banana, Google, dan cherry. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.